Polemik tentang pertoaan kembali muncul, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Bahkan kali ini, perang statement antara Gus Miftah dengan pihak Kementerian Agama tidak terhindarkan. Ramadan identik dengan syiar Islam melalui pengajian dan tadarusan, bahkan sampai tengah malam. Namun, pengaturan mengenai toa masjid ini membuat Gus Miftah geram. Ini dia pernyataan Gus Miftah yang membandingkan speaker masjid dengan dangdutan. Ramadan itu masjid ramati. Saiki malah ana instruksi, tadarus ora nganggo speaker goblok mentoyo toyo aku. Ramadan setahun pisan tadarus nggo speaker dilarang. Kita juga paham kok. Pakai speaker luar tuh nggak usah terlalu malam, sampai jam 10 ganti speaker dalam. Nggih napa mboten? Tapi aja mau larang wong Sidoarjo ki dangdutan sampai jam 1 wae lho. Buka titik jos. Di lain pihak, perwakilan Kementerian Agama menyampaikan bahwa Gus Miftah gagal paham mengenai aturan tersebut. Ini pernyataannya. Mari kita gelitikin sejarah dari pengeras suara atau speaker atau yang orang sering bilang toa. Hanya digelitik. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mematenkan penemuan revolusionernya, yaitu telepon. Inilah awal dari pengembangan teknologi pengeras suara yang akan datang. Tak lama setelah itu, pada tahun 1877, Thomas Alva Edison memperkenalkan fonograf, alat yang mampu merekam dan memutar suara. Langkah ini menjadi landasan penting dalam perkembangan teknologi pemutaran suara. Pada tahun 1925, Chester Rice dan Edward Kellogg menciptakan loudspeaker pertama yang digunakan untuk sistem telepon. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dalam industri pengeras suara. 2 tahun kemudian, Bell Labs memperkenalkan loudspeaker dinamis yaitu pada tahun 1927 yang menjadi standar dalam pengeras suara komersial. Teknologi ini memberikan kualitas suara yang lebih baik dan lebih luas penggunaannya. Masuk ke era 1930-an, terjadi pengembangan teknologi horn-loaded speaker yang memberikan peningkatan signifikan dalam reproduksi suara. Kemudian, pada tahun 1940-an, perkembangan speaker magnet berkekuatan tinggi menghasilkan suara yang lebih jernih dan kuat. Pada tahun 1950-an, terjadi revolusi dengan pengenalan pengeras suara transistor yang lebih efisien dan ringkas daripada teknologi sebelumnya. Ini membuka jalan bagi perangkat pengeras suara yang lebih portable dan kuat. Melangkah ke tahun 1960-an, penggunaan teknologi komputer dalam desain pengeras suara menghasilkan optimasi yang lebih baik dalam kualitas suara dan efisiensi energi. Di dekade berikutnya, pada tahun 1970-an, muncul teknologi subwoofer, memungkinkan reproduksi suara frekuensi rendah yang lebih kuat dan jelas, memperkaya pengalaman audio kita. Pada tahun 1980-an, terjadi loncatan besar dengan penggunaan teknologi digital dalam pemrosesan suara dan amplifikasinya, membawa pengeras suara ke era digital yang lebih canggih. Masuk ke tahun 1990-an, perkembangan teknologi speaker koaksial dan array speaker memberikan distribusi suara yang lebih merata dan realistis. Di awal milenium baru, pada tahun 2000-an, muncul pengeras suara Bluetooth yang memungkinkan transmisi nirkabel dari perangkat audio, memberikan kenyamanan orang yang tak tertandingi dalam mendengarkan musik. Melangkah ke dekade 2010-an, perkembangan teknologi DSP atau Digital Signal Processing dalam pengeras suara memungkinkan kontrol yang lebih tepat terhadap karakteristik suara, menghasilkan pengalaman audio yang lebih baik. Dan sekarang, di tahun 2020-an, kita melihat integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam pengeras suara, seperti pengoptimalan suara adaptif dan pengenalan suara cerdas, menghadirkan pengalaman audio yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dari penemuan pesawat telepon hingga kecerdasan buatan, perjalanan teknologi pengeras suara telah membawa kita melintasi zaman yang luar biasa. Terus mengubah cara kita mendengarkan dan menghargai suara di sekitar kita. Jadi, apakah pengaturan dari Kementerian Agama ini sudah tepat? Ataukah penggunaan speaker luar lebih membuat syiar Ramadan menjadi lebih terasa?